B di Gemi itu apa? Kalau kita berangkat dari cerita itu, B di Gemi itu adalah kursi. Kesempatan ini saya mau mengajak Anda semua membaca fakta Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam konteks konflik sampai sekarang. 2013 sampai dengan hari ini 2021, kurang lebih 8 tahun. Kita masih dalam kondisi dualisme kepemimpinan atau dualisme organisasi, tapi masing-masing pihak mengatakan dan bersikukuh sebagai Gemi. Nah, kalau kita mau membaca sebuah realitas, sekalipun kita bagian dari itu, kita berusaha untuk berada di luar itu. Kalau kita mampu berusaha berada di luar itu, maka kita bisa membaca fakta-fakta itu secara netral atau secara objektif, sehingga analisis kita tidak berat sebelah, tapi sungguh-sungguh melihatnya sebagai sebuah fakta yang perlu dibereskan atau diselesaikan. Jadi ikatan-ikatan emosional kelompok harus bisa kita langkahi atau kita netralisir dalam diri kita, bahwa itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kalau kita ada di satu kelompok lalu berusaha untuk menjelaskan kenapa terjadi persoalan dalam kelompok-kelompok itu, nah, sebagai seorang ilmuwan atau seorang teolog harus berusaha untuk berada di atasnya atau di luarnya. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita tidak bisa membaca dengan baik fakta-fakta yang ada dalam situasi masyarakat atau fakta-fakta sosial atau fakta-fakta gereja kita sendiri. Jadi syaratnya bahwa kita sungguh-sungguh harus melompatkan diri kita dari seluruh problem-problem itu, supaya kita tidak melihat secara subjektif, secara sepihak, tapi mampu membacanya dan melihatnya secara objektif. Berangkat dari Alkitab itu sendiri sebagai dasar dari ilmu teologi. Minggu lalu kita sudah membaca Kejadian 4, kisah mengenai Kain dan Habel yang kemudian menimbulkan konflik di antara mereka, lalu muncul tindak kekerasan yang dilakukan oleh Kain dengan cara membunuh Habel. Apa penyebab konflik Kain dan Habel? Jadi persembahan yang diterima Tuhan adalah keinginan ataupun harapan baik Kain maupun Habel. Jadi Habel mempersembahkan korban, menginginkan Tuhan menerima persembahan. Kain mempersembahkan korban, mengharapkan Tuhan menerima persembahan. Setiap orang mengharapkan persembahannya diterima oleh Tuhan. Jadi persembahan yang diterima oleh Tuhan menjadi seluruh harapan dari setiap orang yang memberi persembahan. Itu yang menjadi
penyebab dari perkelahian antara Kain dan Habel. Masing-masing menginginkan ini. Maka ketika salah satu tidak mendapatkan keinginan dan harapannya, dia menjadi iri hati, kan? Kain menjadi iri hati. Jadi ada istilah ilmunya Bing. Bing itu adalah ini harapan, keinginan dari setiap orang itu. Menginginkan semua orang persembahannya diterima Tuhan. Siapapun dia. Ketika itu tidak terpenuhi, maka dia menjadi iri hati. Iri hati kemudian menimbulkan marah. Marah lalu menimbulkan dendam. Dendam lalu menimbulkan kekerasan. Cerita yang sama bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 27. Kisah mengenai Esau dan Yakub. Kenapa sesudah peristiwa itu terjadi perkelahian antara Esau dan Yakub? Penyebab dari perkelahian Esau dan Yakub adalah hak kesulungan. Hak kesulungan ini pertama-tama sudah dijual oleh Esau kepada Yakub. Ya, tanggal apa itu namanya? Brenebon. Jadi Esau ingin makan Brenebon yang dipunyai oleh Yakub. Tapi Yakub bilang boleh kita kasih asal kasih ngana pihak kesulungan. Sesudah itu dia jual. Nah, sesudah peristiwa-peristiwa itu Ishak akan meninggal. Dia memanggil Esau. Pergilah, persiapkan makanan yang paling kusukai. Sebelum aku mati, aku akan memberkati engkau, menerima hak kesulungan. Esau lalu mempersiapkan seluruh permintaan Ishak ayah. Lalu berita itu kedengaran oleh Ribka. Ribka lebih sayang kepada Yakub. Lalu kemudian Ribka mengatakan kepada Yakub, aku mendengarkan ayahmu akan memberkati Esau dengan hak kesulungannya. Dan sekarang dia sedang mempersiapkan makanan kesukaan ayahmu. Engkau juga pergilah, persiapkan makanan kesukaan ayahmu itu, supaya ia memberkati engkau dengan hak kesulungan. Lalu Yakub juga pergi. Yang datang pertama Yakub. Setelah semuanya dimasak oleh Ribka, lalu serahkanlah Yakub kepada Ishak dengan cara membungkus badannya dengan kulit binatang. Karena Esau itu badannya berbulu. Seandainya Yakub tidak membungkus badannya dengan kulit binatang, pasti Ishak akan tahu. Dan memang Ishak tahu, mendengarkan suaranya, dia bilang suara-suara Yakub, badan-badan Esau. Karena memang sudah dipersiapkan oleh Ribka. Sesudah itu lalu kemudian Ishak memberkati Yakub anak yang bungsu dengan hak kesulungan. Yang sebenarnya menerima hak kesulungan adalah Esau karena dia yang sulung, yang kakak. Nah, tetapi begitulah kisah Alkitab. Kadangkala apa yang dibuat oleh Allah tidak berdasarkan hukum yang biasa. Maka Allah memberkati Yakub yang bungsu dengan hak kesulungan. Marahlah Esau sebagai yang sulung. Lalu mereka kemudian bertengkar, saling kejar-mengejar, dan rencana Esau untuk membunuh Yakub. Nah, itu sama dengan Kain dan Habel. Kain sebagai yang kakak mau membunuh, iri hati bunuh adik. Tapi yang diberkati Tuhan adalah adik Habel. Sama dengan Esau dan Yakub. Yang diberkati Tuhan adalah yang adik. Problem Esau dan Yakub adalah hak kesulungan.
dasar konflik mereka adalah hak kesulungan. Jadi masing-masing mau menerima hak kesulungan itu. Yakub tentu bersikukuh karena saya sudah beli, kau sudah jual. Tapi Esau juga inginkan hak itu, dan hak itu sangat istimewa bagi orang Israel. Jadi penyebab konflik adalah being itu, being hak kesulungan, menyebabkan Esau dan Yakub konflik. Being persembahan diterima Tuhan, menyebabkan Kain dan Habel saling membunuh. Being di Gemi itu apa? Kalau kita berangkat dari cerita itu, being di Gemi itu adalah kursi. Sama-sama menyebutkan dirinya Gemi, mau merebut Geminya itu kan. Di darat, di laut, semuanya sama. Sama Kain dan Habel merebutkan persembahan diterima Tuhan. Sama dengan Esau dan Yakub memperebutkan hak kesulungan. Lalu terjadilah konflik. Itu juga bisa kita bandingkan dengan kisah Abraham dan Lot dalam Kejadian 13. Di mana mereka ingin memiliki sebuah tempat perkemahan untuk harta-harta kekayaan. Lalu kemudian Abraham memberi solusi. Kalau engkau berjalan ke kiri, aku ke kanan. Supaya tidak ada perkelahian di antara hambamu dan hamba. Jadi, being dari Abraham dan Lot adalah lahan itu. Sama-sama mau menguasai lahan itu. Terjadilah konflik di antara para gembala-gembala mereka. Lalu Abraham mengusulkan, ini kan luas daerah ini. Pilihlah bagimu di sebelah mana. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. B-nya adalah lahan. Di Gemi itu B-nya adalah kursi. Mengapa kursi? Kekuasaan itu. Sebelum tahun 2007, sebenarnya konflik di Gemi itu sudah sangat marah. Jadi ada perpecahan terutama di kalangan jemaat-jemaat. Terutama pada waktu itu dipicu oleh pemilihan kepala desa. Jadi setiap adanya kepala desa, tentu masing-masing calon kepala desa memiliki pendukungnya. Setelah satu tidak terpilih, yang satu kemudian membuat jemaat yang baru. Kalau Anda baca secara Gemi sebelum 2007 dan sampai 2013, yang puncaknya di 2013 terjadi perpecahan yang sangat drastis, terciptalah dua Gemi itu. Sebelumnya sudah terjadi apa yang disebut dalam ilmu sosial sebagai prakondisi konflik. Terjadi perebutan kursi di desa yang mempengaruhi perebutan kursi di jemaat. Terjadilah perpecahan di kalangan jemaat-jemaat Gemi sebelum 2007 sampai dengan 2013. Ada banyak jemaat-jemaat terpecah oleh karena kursi, oleh karena pilkades itu. Dan di setiap pemilihan umum, baik kepala desa, bupati, gubernur, presiden, legislatif, selalu menggoncangkan kehidupan Gemi. Nah, puncaknya adalah pada 2013. Sidang Sinode ke-27 2012 di Dorume itu sangat kental aspek kursi itu. Jadi Pak Namto juga ingin didukung oleh warga Gemi. Pak Hainamo Temo juga ingin didukung oleh warga Gemi. Karena Maluku Utara itu berarti seluruh Gemi akan memilih. Jadi masing-masing calon itu memperebutkan suara Gemi adalah untuk memperoleh kursi itu. Namun dua-duanya tidak dapat pada waktu itu. Setelah proses pemilu kada dan berlangsung, akhirnya tidak mendapatkan kursi itu.
Nah, posisi tidak mendapatkan kursi itu bisa saja menjadi pemicu dari setiap pendukung-pendukung itu. Pendukung-pendukung, baik pendukung Pak Nangotemo maupun pendukung Namto waktu itu. Jadi, lalu terjadilah perpecahan. Nah, kalau kita terus membawa itu dalam analisis politik, ini kan adanya politik balas jasa dan balas dendam. Pak Nangotemo dan Pak Namto sudah berjasa di Gemih ini. Jasanya cukup banyak, jasanya cukup besar. Tetapi ketika mereka berdua tidak mendapatkan kursi itu, timbullah kekecewaan. Kecewa ya. Selama ini saya sudah membantu gereja sedemikian rupa, kenapa saya tidak didukung? Kekecewaan itulah yang membuat kemudian terbentuk kelompok-kelompok itu. Pak Namto dengan kelompoknya, Pak Nangotemo dengan kelompoknya. Kebetulan juga konflik di antara warga gereja juga sudah sangat kuat. Dipicu sejak 2007 sampai 2013. Ketika ada informasi dan isu tentang gerakan pembaruan Gemih, lalu terbentuklah dua kelompok itu. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan proses di pengadilan, bahkan sampai pada peninjauan kembali. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kemudian PK, peninjauan kembali, tidak bisa menyelesaikan konflik Gemih itu. Tidak bisa. Sampai hari ini kita masih dalam kondisi dan posisi dua kelompok, dualisme organisasi maupun dualisme kepemimpinan. Banyak orang mengusulkan atau berbicara mengenai rekonsiliasi. Kita harus rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya rujuk kembali. Nah, proses rekonsiliasi di Gemih ini berlangsung sudah cukup lama. Sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh baik gereja sendiri, baik oleh warga gereja sendiri, baik oleh pemerintah daerah, baik di kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Tetapi persoalan ini sampai hari ini belum selesai. Ya. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, yang Gemih butuhkan sekarang bukanlah rekonsiliasi, tetapi rekomitmen. Apa artinya? Ya, kita berkomitmen ulang. Berkomitmen ulang mengenai apa? Berkomitmen ulang mengenai kursi, mengenai kekuasaan. Kalau kita ingat kisah Kain dan Habel, setelah Habel meninggal, Tuhan memberi hukuman kepada Kain. Artinya apa itu? Tuhan dengan komitmennya. Setelah Ishak diberkati, walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap pada komitmen sebagai yang mewarisi hak keseluruhan. Ketika perkelahian hamba-hamba Abraham dan Lot terjadi, berkomitmenlah Abraham, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Apa yang dimaksudkan dengan rekomitmen dalam konteks konflik Gemih? Yaitu kita memandang kursi, kita memandang kekuasaan secara teologis. Bahwa kekuasaan yang kita miliki adalah kekuasaan untuk melayani, bukan kekuasaan untuk menguasai. Dalam kehidupan kita, kuasa, kursi, kekuasaan sangat penting, termasuk dalam gereja. Tanpa kuasa, tanpa kursi, tanpa kekuasaan, kita tidak bisa
mengorganisir sesuatu. Pasti ya. Ya kan kalau di jemaat tidak ada ketuanya. Seluruh adalah anggota. Atau dalam umpama Rasul Paulus, bayangkan kalau di tubuh kita ini semuanya tangan itu, atau semuanya telinga, semuanya mata, semuanya kaki. Kan tidak mungkin, itu bukan tubuh. Harus ada kepala yang memerintah segala anggota tubuh untuk bergerak. Di kepala perintah tangan, perintah kaki, dan seterusnya. Demikian juga dalam kehidupan kelompok, dalam kehidupan organisasi, dalam kehidupan masyarakat. Harus ada kursi, harus ada kekuasaan, kuasa. Tetapi secara teologi, kursi itu bukan untuk menguasai. Kursi itu untuk melayani. Kalau kita belajar dari kondisi 2007 sampai 2013, puncaknya konflik ini, kursi itu dipakai untuk menguasai. Calon kades yang tidak dapat dukungan suara terbanyak ingin memiliki kursi. Apakah kursi bulu kah, kursi sofa kah, ya tergantung dia. Lalu dia bentuk kelompok untuk orang duduk di kursi. Sampai dengan sekarang ini dalam konflik ini, kalau kita membaca, siapa yang mau turun dari kursi untuk rekonsiliasi? Tidak ada. Saya dipilih dalam sidang sinode sebagai ketua sinode, sebagai sekretaris sinode, sebagai bendahara sinode, dan seterusnya. Saya bisa diturunkan dari ketua sinode kalau sidang sinode. Sidang sinode berikutnya. Nah, kita sedang menanti sidang sinode ke-29 ya, di Morotai tahun depan. Nah, insya Allah bisa damai. Artinya bahwa semua pihak bisa duduk bersama mengikuti persidangan. Walaupun masing-masing melakukan persidangannya, tidak apa-apa menurut hemat saya. Jadi kelompok di darat bersidangnya di mana, kelompok di laut bersidangnya di mana, tetapi ada kesepakatan untuk berbicara mengenai komitmen kita menggunakan kursi untuk saling melayani. Kalau kita bisa rekomitmen tentang kursi, maka tidak ada orang yang berampas kursi. Kalau kita melihat contoh yang terbaik, persidangan gereja-gereja di Irlandia misalnya, yang juga sudah kita adopsi di persidangan kami. Jadi ada kursi kosong. Waktu persidangan ditaruh satu kursi kosong di depan meja persidangan. Jadi yang memimpin persidangan kita itu Tuhan. Duduknya di kursi itu, yang kursi kosong itu. Nah, jadi kita sudah mau belajar bahwa kursi itu untuk melayani. Sudah ada kesadaran itu, bukan untuk menguasai. Tetapi fakta kita menunjukkan bahwa kita baru sebatas tahu kursi untuk saling melayani. Dalam faktanya kita pakai kursi untuk saling menguasai. Yang terakhir ini kan saling melapor ke polisi kan. Pak Ketua Sinode dan Yanus Ice dijadikan tersangka atas dugaan kasus pemalsuan dokumen. Sebaliknya beberapa pendeta di kelompok di darat dilaporkan juga dengan dugaan penjualan aset-aset gereja, aset-aset kami. Nah, ini kan karakter-karakter menguasai, bukan melayani. Jadi jikalau kita semua bisa rendah hati, maka sidang tahunan di Ternate ini bisa kita persiapkan
untuk menuju kepada rekomitmen gini. Nah, teman-teman di Dara sudah sidangnya kemarin ya, sudah selesai. Sidangnya di Morotai, sidang tahunan. Nah, kita yang jalan kemakmuran ini nanti 14 November sampai dengan 18 di Ternate. Nah, saya membayangkan kalau semua peserta sidang datang dengan rendah hati dan bicara mengenai rekomitmen gini, maka pasti gini kita ini akan kembali rujuk, akan kembali bersatu. Tapi juga tidak apa-apa kalau kita datang dengan rendah hati, tetapi akhirnya kita tetap menjadi dua lembaga. Juga tidak masalah. Yang penting bahwa dua lembaga itu dicakapkan secara bersama-sama. Seperti Abraham dan Lot. Mereka berdamai tetapi tetap dengan jalan masing-masing. Tapi mereka tidak lagi baku gonggong, tidak lagi baku gigi, tidak lagi baku rampas lahan, tidak lagi baku rampas kursi itu, ya, karena sudah sama-sama sepakat. Itu juga menjadi bagian dari apa yang disebut dengan komitmen. Sama-sama berkomitmen. Marilah kita mengurus jalan kita masing-masing. Marilah kita mengurus kelompok kita masing-masing, dan jangan lagi menjadikan geni atau kursi itu sebagai beitan itu. Yang satu harus rela untuk bernama lain. Apakah namanya geni pembaruan atau geni apa misalnya begitu. Karena warga gereja itu tidak mau kalau mereka tidak lagi geni. Mereka tetap mau dirinya gini. Jadi kalau sudah ubah namanya, masing-masing akan bertengkar itu. Nah, orang ini dilahirkan oleh gini, dibesarkan oleh gini. Kenapa menjadi lain? Bukan gini. Jadi kita bisa bersepakat. Yang satu namanya gini, yang satu gini apalah. Gini Pembaruan, atau gini perjuangan, atau gini apa begitu, supaya kita bisa berhenti untuk berkonflik itu. Memang kalau kita membaca realitas dalam warga jemaat sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu itu kan saling tutup gereja, palang gereja, bakar rumah juga. Ya, di Tosoa misalnya itu, ya, baku bakar rumah. Di Wari, di Mamuyang, ya. Untuk contoh itu kan sekarang tidak ada lagi. Sekarang orang mati sudah baku masuk, orang kawin ya, sudah sama-sama memasak di dapur, ya, tidak seperti dulu. Jadi di kalangan warga jemaat relasi di antara satu dengan yang lain sudah bagus. Seolah-olah tidak ada batas lagi. Yang ada batas ini di kalangan elitnya, pemimpinnya itu. Tidak mau bicara tentang ini seperti apa. Nah, dulu saya pernah berbicara mengenai apa yang disebut dengan eskatologi Gemini. Jadi perdamaian di Gemini ini kita harus belajar dari bagaimana orang Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu. Sehingga tembok Berlin itu kemudian diruntuhkan. Bagaimana caranya mereka meruntuhkan tembok Berlin sehingga menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur? Mereka mulai dengan pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Jadi ide-ide tentang Jerman yang utuh, Jerman yang kuat, Jerman yang maju, itu disebarkan oleh pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Didik kepada anak sekolah minggu. Di Jerman Timur pengasuhnya mengatakan sama, di Jerman Barat pengasuhnya mengatakan yang sama. Ketika generasi anak-anak ini kemudian menjadi dewasa dan menjadi pemimpin, mereka lalu sepakat. Kalau dibentuk dari kecil
kita harus menjadi Jerman. Jangan ada lagi Jerman Timur dan Jerman Barat. Itu dididik dari anak sekolah minggu. Ketika mereka menjadi pemimpin, bersatulah mereka. Terjadilah penyatuan Jerman itu. Tembok Berlin diruntuhkan. Yang sudah berabad-abad lamanya itu sudah diruntuhkan. Kita bisa belajar dari proses itu. Tugas kita sekarang adalah mempersiapkan anak-anak sekolah minggunya itu dengan satu isu tunggal. Gemih itu satu. Biarlah mereka punya motivasi dan spirit tentang gemih itu. Sehingga ketika generasi-generasi padang gurun ini sudah meninggal, tidak ada lagi, maka generasi ini yang akan menyatukan gemih. Seperti yang dibuat oleh pengasuh-pengasuh di Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, saya sudah mengatakan ini waktu kita bikin seminar yang disponsori oleh Fakultas Teologi. Kalau sekarang tidak bisa menyatu, kita persiapkan pengasuh-pengasuh sekolah minggu itu untuk mendidik anak-anak sekolah minggu dari sekarang ini untuk menjadikan demi yang satu di masa depan. Kan kalau kita ingat kisah padang gurun kan begitu. Musa yang mempersiapkan Israel sampai dengan dekat tanah Kanaan, dia akhirnya kan tidak masuk. Yang masuk adalah Yosua. Nah, kita ini semua adalah Musa yang mempersiapkan generasi baru masuk ke Kanaan, yang mempersiapkan generasi baru masuk kepada geni yang satu itu. Kalau memang kita mau tetap menjadi geni yang satu, tidak apa-apa. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Jadi terserah kita sebenarnya apakah mau menyatu atau berdua. Tergantung kita. Yang penting kita komitmen bahwa kursi yang kita duduki itu adalah untuk melayani, bukan untuk menguasai. Kalau semua orang punya pemikiran yang sama, satu hari bisa kelar konflik ini. Tapi karena tidak sederhana itu, masing-masing dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, membentuk pemandangannya terhadap kursi juga berbeda-beda. Maka disitulah kita menemukan kompleksitas dari persoalan konflik ini. Nah, dari seluruh yang saya bicarakan ini, yang penting bagi Anda adalah mampu untuk merumuskan apa yang disebut dengan bait tadi. Penyebab dari setiap orang berkonflik. Saya contohkan yang lebih gampang. Ada 2 orang yang pacaran. 2 orang ini ya, mereka sama-sama ini kan mengharapkan saling mencintai itu. Jadi anggaplah yang ini aspeknya saling mencintai. Ini ada lelaki satu, ini ada perempuan satu. Yang mereka lakukan dalam relasi pacaran itu adalah menginginkan ini. Menginginkan ini artinya bahwa yang ini juga menginginkan ini, bahwa dia dikasihi dan dicintai oleh yang ini. Demikian juga yang ini menginginkan yang ini. Saling mencintai ini, supaya yang ini mengasihi dan mencintainya. Tetapi jikalau salah satu di antara 2 ini tidak menemukan apa yang diharapkan, ini kan pasti jadi problem. Ini yang disebut bain itu, ya, saling mencintai itu. Misalnya laki-laki janji SMS dia sebentar, tombak kudapa jam 7. Yang ini so mandi, so basisir, so basmengken, mantap-mantap. Sampai jam 7 belum datang sih yang ini. Iya toh? Dia tunggu lagi. Dia lihat jam. Pokoknya dia memintai kontara dapa, mana nanti dia lihat. Tunggu lagi. 5 menit, tak ada lagi. Semua emosi kan? Jadi jam 7 ini so lewat 5, tak datang. Sehingga di mana ini orang ini? Nah, itu artinya menginginkan yang ini. Ketika tidak terpenuhi kan jadi baku marah ini. Betul? Baku marah kan terada. Bisa putus kan terada.
bisa konflik. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang satu lagi datang itu. Jadi ada dua ini, yang ini laki-laki contoh ya, yang ini perempuan. Lalu tiba-tiba yang ini laki-laki ini menjeling lagi yang satu perempuan ini. Berarti ada 3 orang ini menginginkan hal yang sama ini. Yang ini juga dia menginginkan ini supaya dicintai oleh ini. Yang ini juga menginginkan ini supaya dicintai oleh ini. Yang ini juga menginginkan ini supaya dicintai oleh ini maupun yang ini. Jadi semua baku rampas ini. Ketika tidak terpenuhi, jadilah pemberontakan di antara mereka. Terutama antara ini dan ini kan. Yang perempuan-perempuan ini kan. Pasti marah ini. Karena ini mata keranjang, tuh, dan seterusnya. Demikian juga kalau yang ini adalah laki-laki. Kebetulan si perempuan ini mencintai yang ini, mencintai juga yang ini, laki-laki itu. Maka pasti di antara mereka saling konflik itu. Ini yang sama-sama yang saya sebut dengan being itu. Mengasihi dan mencintai. Semuanya mengharapkan yang ini. Tapi ketika ini tidak terpenuhi, terjadilah konflik. Sama dengan cerita Kain Habil. Sama dengan cerita Esau dan Yakub. Sama dengan cerita Abraham dan Lot. Jadi Anda harus ingat yang ini. Yang B ini menjadi kunci setiap konflik dalam masyarakat. Ketika Anda membaca realitas-realitas konflik dalam masyarakat, carilah yang ini. Ini yang harus Anda selesaikan. Jadi, kan di jemaat nanti itu ada banyak konflik. Baik itu ada yang baku marah, anak di orang tua baku marah, tetangga-tetangga baku marah, majelis dan jemaat baku marah, itu kan terjadi ya. Carilah yang ini, apa sih B-nya itu? Baru Anda selesaikan itu. Supaya kita menjadi pembela keadilan. Kalau Anda tidak cari dan temukan B ini, Anda akan bela yang satu. Maka Anda tidak adil kan? Kalau membela orang itu. Soalnya ini yang harus dicari. Kenapa mereka bertengkar? Yang mereka rebutkan apa? Yang mereka tidak peroleh apa itu? Carilah B-nya itu. Pasti persoalannya akan segera beres. Nah, cobalah Anda melihat itu dalam fakta hidup di setiap hari. Pasti menjadi pelajaran yang berharga bagi Anda.